PT Jakarta Monorail menggelar jumpa pers terkait pendanaan mega proyek monorail yang saat ini dinilai masih belum sesuai harapan. Untuk mengetahui isi dari jumpa pers tersebut, kita bergabung bersama reporter Pramadika Samudra. Pram, apa yang disampaikan PT Jakarta Monorail kepada wartawan pagi ini dalam jumpa pers ya, Pram? Ya, baik Eliza. Memang sejak Oktober atau groundbreaking pada Oktober 2013 lalu hingga saat ini belum ada perkembangan berarti dari pengerjaan proyek monorail oleh PT Jakarta Monorail. Dan memang pagi tadi Direktur Utama dari PT Jakarta Monorail menggelar jumpa pers yang berisi mengenai poin-poin penting, diantaranya adalah bantahan kekurangan finansial atau ketidakmampuan finansial PT Jakarta Monorail dalam meneruskan proyek monorail di Jakarta ini. Dan memang tadi Direktur Utama PT Jakarta Monorail membantah bahwa PT Jakarta Monorail tidak mampu dalam kemampuan finansial karena keadaan yang sebenarnya adalah pembayaran tiang-tiang panjang yang seharga 190 miliar tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada atau dengan kesepakatan pada tahun 2009-2010 yang dikaji oleh pihak Jakarta Monorail dan juga BPKP yang hanya seharga 130 miliar. Dan untuk itu PT Jakarta Monorail meminta klarifikasi ataupun dikaji ulang mengenai penilai dari tiang-tiang panjang tersebut, Eliza. Ya, Pram, ini kalau menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan bahwa proyek pembangunan monorail ini tetap berlanjut. Lalu kalau dilihat dari jumpa pers hari ini, sebenarnya bagaimana dengan kelanjutan pembangunannya terkait dengan Jakarta Monorail ini? Ya baik Eliza, memang kelanjutan atau pengerjaan proyek dari Jakarta Monorail masih terus berlanjut. Ini pun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Utama dari PT Jakarta Monorail yang mengatakan bahwa pihaknya optimis proyek tersebut akan selesai pada akhir 2016 walaupun dengan situasi yang saat ini atau delay akibat adanya kesalahan teknis dalam hal penilaian tiang panjang. Dan untuk itu untuk mengklarifikasi nilai dari tiang panjang tersebut, rencananya memang PT Jakarta Monorail dan juga Bapeda serta dari PT Adikarya akan segera melakukan pertemuan yang akan diselenggarakan rencananya minggu depan mengenai kajian-kajian dari nilai tiang panjang tersebut. Dan diharapkan akan terdapat titik temu di mana harga tiang panjang yang seharusnya seharga 130 miliar dapat sesuai dengan apa yang dari awal atau dari tahun 2009-2010 telah disepakati, seperti Eliza. Pram, lalu apa tanggapan pihak Jakarta Monorail, Pram, terkait dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang akan mengalihkan proyek monorail ini jika dalam waktu yang ditentukan proyek ini tidak terrealisasi? Apakah tanggapan dari mereka? Ya baik Eliza, memang tadi juga dikatakan oleh Direktur Utama pihak dari Jakarta Monorail bahwa ia pun bingung dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia mempertanyakan landasan apa yang Ahok bisa mengatakan bahwa Jakarta Monorail tidak bisa melunasi ataupun membayar atau kekurangan finansial dalam membangun proyek. Dan untuk itu juga rencananya pihaknya minggu depan akan menemui Wakil Gubernur untuk membahas tentang isu-isu yang sedang terkait. Dan memang untuk dapat pihak Jakarta Monorail dapat memenangkan proyek ini ada beberapa persyaratan, atau tepatnya ada 15 butir persyaratan, di mana diantaranya di butir kelima di situ disebutkan bahwa aset atau dari aset pihak PT Jakarta Monorail haruslah sesuai dan diberikan secara transparan. Dan memang tadi pihak Jakarta Monorail telah mengakui bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah pengakuan aset yang senilai 4,1 triliun rupiah, dan itu disebutkan oleh dan itu dinyatakan oleh pihak Bapeda dan juga Pemda DKI bahwa cukup untuk melanjutkan proyek monorail. Eliza. Baik, terima kasih Pramadika atas laporan Anda. Pramadika Samudra melaporkan dari Teluk Betung, Jakarta Pusat.